نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqal wa'adim, shadaqa wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan kekasih beliau, menjadi umat yang istiqomah di dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah tanpa mengurangi apapun. Mari kita memulai kultum 10 menit ini dengan niat kita, niat syahur sebagai peneman syahur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadisanati fardolillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita tanpa terasa sekarang sudah syahur hari ke-9. Mudah-mudahan hari ke-9 ini kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita, dijauhkan dengan segala nafsi, nafsu amarah, nafsu angkara murka yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika hidup senantiasa mengembangkan sayapnya sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah yang sempurna. Namun kenyataannya kesempurnaannya hilang. Rata-rata manusia ketika hidup senantiasa mengembangkan sayapnya, yaitu wastakbaru anha, mengembangkan kesombongan, membanggakan diri. Ketika manusia letak pada fokus pada level membanggakan diri, disinilah getah-getah retaknya iman pada manusia. Perlu kita ingat terutama di bulan Ramadan ini. Salah satu yang bisa meretakkan daripada iman kita yaitu penyakit hati. Salah satunya yang kita bicarakan di sini adalah penyakit hati yang namanya ghibah. Ingat, segala apa yang Allah ciptakan buat hambanya untuk dijaga. Namun pada dasarnya al-jannatu mustaqoti ila arba'ati nasari. Surga merindukan 4 golongan. Salah satu talil Quran wa hafidhil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, namun manusia tidak bisa menjaga lisannya. Bagaimana kita bisa merindukan surga Allah? Bagaimana ketika kita nanti ditanya di alam akhirat sana, bagaimana amanah yang telah diberikan Allah kepada kita? Kita nggak bisa jawab. Lisan kita yang kita ucapkan dengan segala sesuatu atas dasar, baik itu dasar karena iman, dasar karena kemungkaran. Jadi ada orang punya dasar karena iman, satunya dasar karena mungkar, maksiat. Lisan yang punya iman, lisan digunakan untuk ibadah, untuk ngaji, untuk senantiasa dekat sama Allah, zikrullah, zikron katsira wasabiqu bukratan wa asra. Zikir diperbanyak, diperbesar. Kemudian lisan yang didasari dengan kemungkaran, kemaksiatan, senantiasa lisannya dibuat segala sesuatu yang tidak senonoh, yang tidak bagus di dalam lisannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ghibah adalah suatu penyakit hati yang membicarakan keburukan atau aib orang lain. Tidak pernah membicarakan aibnya sendiri, tapi membicarakan aib orang lain. Baik secara lisan, tulisan maupun
bahasa tubuh. Jadi ghibah di sini ketika secara lisan, dengan lisan kita ghibah dengan jelas. Tulisan, kadang-kadang tulisan ini cara ghibah ngomongin orang. Atau sebaliknya yang ketiga dengan bahasa tubuh. Misalkan si orang yang kita ghibah ini orangnya pincang, maaf. Kemudian kita jalan pincang, pura-pura pincang, padahal kita tidak pincang. Ini namanya ghibah dengan bahasa tubuh. Makanya ingat, hal-hal yang menyakitkan di hati orang lain, Allah akan benturkan dengan azab yang ada diri kita. Ingat ini. Inna azabi la syadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ghibah sendiri yang sering bergemunung di dalam mulut kita, di dalam hati kita, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ghaba atau ghaibaan. Yaitu ghaba atau ghaibatan. Yang artinya sesuatu yang terhalang dari pandangan. Terhalangnya sesuatu dari pandangan kita. Jadi kalau kita membicarakan di depan orang, misalkan saya Ustaz ngomongin jelekan si Fulan di depan Fulan. Fulan ngomong sama kita di depan kita, si Fulan, kamu itu begini sifatnya. Ini namanya ngomong apa adanya, lebih cenderung kepada nasihat, bukan ke ghibah. Namun kalau kita ngomongin mereka karena terhalang dengan pandangan, jadi orangnya pas gak ada, kita ngomongin si Fulan dalam keadaan yang diomongin jeleknya begini. Kalau ghibah pasti yang kita omongin jeleknya, tidak pernah kita ngomongin baiknya, pasti jeleknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan suatu yang dinamakan ghibah, penyakit hati. Sedangkan kita harus mikir bagaimana hukum ghibah itu. Ghibah itu hukumnya haram dan merupakan sifat tercela yang langsung dilaknat, dibenci oleh Allah. Makanya di situ walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan selamanya di neraka selamanya. Orang ghibah di mana letak nerakanya? Neraka khutamah menunggu. Neraka khutamah dengan lubang-lubangnya menunggu mereka yang ahli ghibah. Makanya jangan bangga dengan jebolan-jebolan ahli. Kalau jebolan universitas bangga. Kalau jebolan universitas pergibahan, Masya Allah. Sedangkan ghibah ini diibaratkan kalau kita ghibah sama dengan kita makan daging orang yang kita ghibah. Makan daging saudara sendiri. Padahal sudah dijelaskan dalam suatu hadis disebutkan man satarul muslimin wa satarul fidunya wal akhirah. Man satarul muslimat. Orang-orang yang bisa menutupi aib orang saudara kita, orang muslimin muslimat, mukminin mukminat semua, orang mukmin semua. Satarullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan melindungi aib orang ini, dunia dilindungi, akhirat dilindungi. Masya Allah. Kalau sudah kita tahu dengan ghibah seperti ini, maka jangan kita lakukan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, apakah di bulan Ramadan ini segala suatu penyakit hati tidak muncul? Muncul penyakit hati. Apakah tidak muncul dengan fitnah? Muncul fitnah. Ghibah tidak muncul? Ghibah muncul. Malah banyak sekali, terutama di saat kita renggang-renggang, di saat kita tidak ada kerjaan. Biasanya kalau pagi ibu-ibu atau masak, sibuk dengan sendiri. Ini karena pagi tidak masak, apa yang dilakukan? Yang dikhawatirkan penyakit hati berbicara. Ghibah satu sama lain. Kalau yang diomongin bagus, Masya Allah. Bagus. Ibu ketemu ibu, bapak ketemu bapak, kita berkumpul ngomongin masalah babakan akhirat, babakan agama, tukar ilmu di dalam suatu majelis kecil. Bagus. Tetapi kalau kami kumpul lagi meeting, yang dibicarain ini adalah majelis ghibah, Masya Allah. Sedangkan hukum ghibah ini di bulan Ramadan, secara teknis ghibah ini tidak membatalkan puasa, enggak. Ataukah ghibah itu dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa? Ghibah akan bisa mengurangi dari pahala puasa, namun tidak membatalkan puasa. Ingat ini. Jadi ghibah sendiri membuat puasa sia-sia.
hanya tersisa lapar dan dahaga seperti yang Ustaz sebut kemarin, hanya menghilangkan lapar dan haus saja. Sementara penyakit hati tidak dikekang, tidak ditahan. Maksiat jalan terus, ghibah jalan terus, fitnah laju terus dengan kencangnya. Kemudian riya tetap jalan dengan lajunya sebagaimana skuter baru, Masya Allah. Hal-hal seperti ini yang harus kita tanggung, yang harus kita tahan ketika kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ghibah juga dapat menimbulkan perpecahan dan buruk sangka terhadap sesama. Karena ghibah, karena kita suka ghibah, Ustaz suka ghibah, karena Ustaz ghibah, maka akan menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Ini yang penting harus kita ketahui. Kemudian cara bertaubatnya ghibah itu bagaimana? Kalau kita sudah melaksanakan ghibah, tobatnya bagaimana? Caranya menyesali gosip yang telah kita lakukan. Apa yang kita jalankan, segera menghentikan perbuatan menggosip orang itu saat itu juga harus kita hentikan di bulan Ramadan. Kita hentikan. Jaga lisan, jaga apapun yang keluar dari lisan kita. Lebih baik orang diam di bulan Ramadan daripada bicara, nggak ada gunanya. Lebih baik kita tidur, karena tidurnya orang puasa bulan Ramadan adalah bagian daripada ibadah. Lebih baik tidur daripada kita bangun ngomongin atau ghibah orang lain. Berketepatan hati atau bertekad bulat, tidak akan mengulangi lagi. Ini bentuk daripada tobat daripada ghibah dan meminta kehalalan dan kerelaan dari orang yang kita gosip itu untuk memberikan maaf kepada kita. Kita minta maaf. Kita minta maaf atas segala apa yang kita lakukan, bahwa kita begini, aku tadi ghibah kamu atau tadi ngomongin jelekan kamu. Kita minta maaf, pasti mereka akan berikan maaf pada kita. Ini sering terjadi. Ustaz sendiri sering dengerin. Klesak-klesik sana, yang diomongin siapa nggak tahu. Gilirannya di majelis tausiah, majelis kultum, lari. Gilirannya di saat sholat tarawih, lari, sepi. Tetapi di saat ghibah, ramenya minta ampun. Yang nggak ingin dengerin, pengen juga dengerin ini. Apakah mungkin ghibah itu muncul ketika orang-orang atau kita bersolat tarawih? Kemungkinan besar, karena ghibah ini lebih cenderung muncul di saat orang ramai, orang banyak. Muncul di saat kita ngumpul, muncullah ghibah ini. Hati-hati. Lisan ini katanya lidah tak bertulang, mudah sekali untuk berbuat kesalahan. Lidah mudah sekali membalik putarkan suatu hal kenyataan fakta yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Hanya karena fata morgana, hanya karena menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena indahnya dunia, karena keistimewaan dunia. Yaitu apa? Harta. Sedekah susah, hidupnya juga susah. Sudah berkali-kali Ustaz berikan suatu jalan keluar. Ketika kita dililit hutang piutang apapun bentuknya, berbanyak sedekah. Jangan sedekahnya malah dikurangin. Perbanyak, semakin banyak sedekah ikhlas. Ustaz, saya sudah sedekah ini, tapi belum juga utang saya lunas. Terus sedekah. Sedekah terus, jangan pernah ada hentinya. Setiap hari harus sedekah. 2000 kayak berapa, ikhlas ridho kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka hamba Allah yang tenang dalam kejiwaannya, dalam jiwanya tenang, muncul segala apa yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, doa yang mungkin belum dikabulkan, itu merupakan rencana Allah buat hambanya yang terbaik. Makanya kita harus husnudzon pada Allah, prasangka baik pada Allah, jangan suudzon. Saya sudah sedekah Ustaz, saya sudah sedekah banyak Ustaz, tapi saya belum utang, saya masih numpuk. Karena inilah koreksi diri kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana cara kita mengeluarkan sedekah, ikhlas, ridho, enggak di mata Allah. Syaratnya sedekah diterima oleh Allah itu bagaimana? Yaitu salah satunya ridho, ikhlas.
Sebagaimana ketika kita buang kotoran kita, ketika kita BAB, lepas semua, lunas, lega, kita tidak pernah mikirkan. Sedekah harus seperti itu. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian orang ghibah ini nerakanya adalah neraka hutamah. Salah satu 7 tingkatan neraka ghibah ini adalah dosa besar yang dilarang keras dalam Al-Qur'anul Karim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ramadan adalah nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Harus kita hiasi dengan segala suatu ibadah yang bagus. Ingat, wa ma yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun bentuknya di bumi ini, rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Kita pasrahkan pada sama Allah. Berbanyak surat baca Al-Ikhlas, insya Allah akan bisa menenangkan pikiran kita. Lunas hutang semuanya, hutang budi, hutang apapun, Allah akan lunaskan ini. Maka dari itu jangan dibawa-bawa ghibah, karena ghibah ini akan melajukan hati kita, melajukan penyakit hati kita menuju suatu hal yang dinamakan hutomah tadi. Sudah dijelaskan berkali-kali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai hambaku yang beriman, lindungilah kamu, keluargamu semua dari panasnya api neraka. Karena panas api neraka itu, Masya Allah, tidak semua orang akan bisa. Azab daripada mereka-mereka yang suka ghibah ini, dengerin ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mereka-mereka yang suka ghibah, azabnya adalah pertama adalah diakibatkan oleh habisnya kebaikan-kebaikan mereka. Habis kebaikan kita. Dan dosa-dosa mereka yang kita ghibah ditimpahkan kepada kita. Ini azab pertama. Kita ghibahin si fulan, si A kita ghibahin. Oh, sama dengan kita dermawan ini. Dermawan apa? Dermawan pahala. Kita susah capeknya cari pahala, kita kasihkan si fulan yang kita ghibah. Habis pahala kita. Azab pertama adalah dosa-dosa mereka yang kita ghibah kembali ke kita, tumpahkan ke kita. Sementara pahala kita dikuras habis, pindah ke si fulan yang dighibah. Makanya yang senang-senang aja dighibah. Kalau Ustaz dighibah senang. Kenapa? Dosa kita habis, pahala mereka pindah ke kita. Kita dikasih pahala kok nggak mau? Iya apa enggak? Makanya ketika kita digibah, biarinlah digibah. Mereka-mereka yang digibah, justru hidupnya tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tambah naik derajatnya. Mereka-mereka yang suka gibah, hidupnya tambah sengsara. Kenapa? Karena terkurasnya pahala. Yang digibah kenapa? Malah hidupnya enak, karena banyaknya pahala yang masuk, dosanya habis. Ini pertama, azab pertama adalah dosa mereka kembali ditumpahkan ke kita. Yaitu dosa yang kita gibah itu ditumpahkan ke kita. Sementara pahala kita berikan mereka yang kita gibah. Yang kedua, diakibatkan oleh perbuatan ghibah, maka pelaku ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul hisab. Di hisabnya nanti di waktu itu, bagaimana antum, kenapa antum ghibah, kenapa antum, apa salah mereka. Pertanyaannya yang jeli sekali. Yang kedua, ini azab yang kedua. Jadi azab pertama sudah tidak dapat apa-apa, Masya Allah. Azab kedua masih dimintai pertanggungjawaban nanti dalam yaumul hisab kita. Yang ketiga, diakibatkan dari perbuatan ghibah, maka pelaku ghibah dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Udah kita tidak punya pahala, diserap semuanya. Di hisabnya bagaimana kita tidak bisa jawab, langsung kita dimasukkan dalam neraka hutamah, mereka yang ahli ghibah. Dan keempat, diakibatkan oleh perbuatan ghibah, maka pelaku ghibah akan mendapatkan siksa dengan mencakar mukanya sendiri. Dengan kukunya yang terbuat dari tembaga yang panas. Kuku kita terbuat dari tembaga yang panas, kita cakar diri kita sendiri. Kita cakar muka kita sendiri. Terus begini, di neraka hutamah beginilah apa yang kita lakukan.
Apakah kita mampu dengan siksa seperti ini? Kita cakar muka kita sendiri, utuh lagi, cakar lagi, seperti lagi, utuh lagi, cakar lagi. Maka hindari ketika kita gibah. Peluang gibah itu banyak ketika kita keluar sore-sore mencari takjil. Ada orang lewat, kita omongin dia. Apa salah mereka sama kita? Kenalkah kita sama dia? Enggak. Sore-sore ada orang minta, kita kasih. Ah, ini orang banyak sekali kumpul. Apa salah mereka? Apa susahnya kita ngasih? Ikhlas karena Allah ridha. Selesai. Entah mereka begini, itu urusan mereka sama Allah. Hablum minallah. Urusan kita hablum minan nas. Hubungan kita sama dia, kita ngasih sedekah sama dia. Selesai. Ini yang harus kita terapkan. Agar ghibah itu jangan terpancang, terpapan di dalam kalbu kita. Kenapa? Hak diri kita tidak akan kuat dengan kita mencakar muka kita sendiri. Sekarang aja coba dicakar sendiri. Bagaimana sakitnya. Meskipun kuku kita masih asli. Kalau di sana nanti kuku terbuat dari tembaga panas yang meleleh dan tajamnya minta ampun, dimasukkan. Ketika ditancapkan ke muka, sudah hancur di muka kita. Dan ingat, mereka penghuni neraka maupun penghuni surga, umurnya semua 33 tahun. Tidak muda, tidak tua. Di masa 33 tahun kita hidup, ini masa enak-enaknya kalau kita merasakan nikmat. Masa sakit-sakitnya kalau kita merasakan sakit. Ya nanti di akhirat seperti itu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati apa yang kita lakukan. Kultum sekedar ini peneman kita syahur di hari ke-9 ini yang temanya adalah azab dengan ghibah yang kita lakukan. Mari kalau kita sekarang sudah tahu, kita sudah paham, kurangi limit. Kalau bisa jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan, bahkan hati kita ini sampai membatin orang. Jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang beriman. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah beriman, rajin sedekah di bulan Ramadan. Apa yang kita berikan di bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.